Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya Ananda Abu hari ini? Tetap semangat ya, atau bahkan lebih semangat. Oke, kita lanjutkan ya pembelajaran kita hari ini. Masih di tema A, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku, PB5. Silakan dibuka ya PB5. Sebelumnya, biar kita lebih semangat lagi, marilah kita buka dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tepuk semangatnya mana? Oke, mana tepuk semangatnya? Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. PB5 halaman 34 ya. Kemarin kita sudah belajar tematik PB4 tentang PPKN dan bahasa Indonesia, tentang sila ketiga, dan bahasa Indonesianya apa? Teks laporan. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Semangat ya. Tema, selamatkan makhluk hidup. Subtema, tumbuhan sahabatku, PB5. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui mendengarkan penjelasan dan membaca buku, peserta didik dapat mengidentifikasi pemanfaatan kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara dengan benar. Melalui mendengarkan penjelasan dan membaca buku, peserta didik dapat mengidentifikasi teknik membuat patung dari bahan lunak dengan benar. Oke, ASEAN ya. Ingat, kepanjangan ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nations. Berdiri pada 8 Agustus 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Berarti di Thailand ya. 5 negara pemrakarsa berdirinya ASEAN adalah pemrakarsa itu pelopornya ya, yang punya ide untuk membentuknya: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Indonesia saat konferensi tersebut diwakili oleh Perdana Menteri atau Wakil Presiden ya waktu itu Adam Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Thailand Tonat Koman, Singapura S. Rajaratnam, Filipina Narcisco Ramos. Sampai saat ini ASEAN beranggota 10 negara, yaitu 5 negara pendiri yang di atas tadi, kemudian Brunei Darussalam yang bergabung 7 Januari 1984, Vietnam yang bergabung pada tanggal 8 Juli 1995, Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Bunda, kenapa Timor Leste belum masuk ya? Karena memang Timor Leste belum mengajukan diri. Kondisi geografis suatu negara mempengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan negara tersebut. Jadi wilayah negara Asia Tenggara di kawasan Asia Tenggara masuk di benua Asia dibagi menjadi 2 dataran, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Semenanjung ini maksudnya daratan ya, yang dikelilingi oleh laut. Kemudian yang berbentuk gugusan kepulauan ialah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam yang masuk di kepulauan di Pulau Kalimantan. Oke, sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis, 3 musim ya, 4 musim. Hampir semua negara di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut.
Ada satu negara tapi nanti kita pelajarin ya. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil lautnya, jalur transportasi air, objek wisata, dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara. Indonesia memiliki sumber daya alam beragam, contohnya pertanian dan perkebunan yang menghasilkan sumber daya alam seperti padi, sayuran, kopi, teh, karet, cengkeh, dan lain sebagainya. Coba sebutkan yang belum Bunda tuliskan. Ya, benar. Selanjutnya, Brunei Darussalam menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negaranya. Minyak bumi dan gas alam tersebar di wilayah Miri dan Kuala Belait. Pada zamannya kemarin, tahun-tahun lalu, Brunei menjadi negara nomor 1 terkaya di dunia. Sekarang masih tetap, tapi nggak nomor 1 lagi ya. Masih masuk di 10 besar negara terkaya di dunia. Selanjutnya Filipina yang cenderung sempit juga tidak dapat dimanfaatkan sehingga masyarakat hanya memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi geografis di wilayah Pulau Luzon yang kaya akan bahan tambang emas dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di Asia Tenggara. Daerah di sekitar sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Mirip ya dengan Indonesia. Laos, dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos berasal dari sungai, antara lain di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan pers. Jadi Sungai Mekong ini memang melalui banyak negara. Malaysia ini dia adalah negara yang memiliki hutan yang luas. Hasil hutannya seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Wah, mirip juga dengan Indonesia. Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Wah, mirip dengan Palembang dengan Sumatera Selatan ya. Sepanjang pantai barat dan dari Perak hingga Negeri Sembilan, ini negara bagian di Malaysia ya, yang dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan. Myanmar menghasilkan tembakau yang terdapat di lembah Sungai Sitang. Teh banyak terdapat di plato San, dataran tingginya ya, dan sayuran banyak terdapat di pantai di kawasan daerah pantai Arakan Yoma. Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam karena juga kecil ya. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Akan tetapi beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Jadi secara geografis tidak banyak memiliki sumber daya alam, tapi ada kawasan tertingginya. Pasti yang tahu ke Singapura tahu ya, Bukit Timah. Oke, Thailand yang subur dimanfaatkan penduduk untuk bertani. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Jadi Thailand juga disebut sebagai lumbung padi ASEAN. Ada pula hasil pertambangan seperti timah, timbal, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Siapa tuh ada artis DA itu, nah DA Asia dari Thailand, pasti tahu. Vietnam, wah ini namanya teras siring ya, mirip di Bali ya, mirip di Ubud. Vietnam, kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Oke, sekarang kita lanjutkan di proses pembuatan patung dari bahan lunak. Proses pembuatan patung atau membentuk patung tanah liat dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Teknik butsir,
Jadi menekan sedikit-sedikit ya dengan sudip hingga benda yang diinginkan terbentuk. Dikikis-kikis kayak itu. Kemudian teknik pijitan, menyusun lempengan tanah liat sesuai rancangan patung yang akan dibuat. Jadi ditekan-tekan ya. Kalau tadi dikurang-kurangin. Kemudian teknik lintingan, yaitu menyusun lintingan-lintingan kecil tanah liat yang dibulet-buletin kemudian ditempel-tempel. Kemudian teknik putar menggunakan alat putar yang seperti membuat tembikar kayak gitu. Oke, ini teknik butir kayaknya. Oke, sekian materi tematik dari Bunda hari ini. Silahkan dipelajarin lagi, mungkin dari buku lebih bisa terbayang ya. Oke, bagaimana? Udah mengerti tentang kondisi geografis negara-negara di kawasan Asia Tenggaranya? Pasti udah ya. Oke, jadi kedepannya nanti Ananda kalau ada kesempatan liburan ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara udah tahu, oh gini, berarti kita udah siap.